Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya, Iswati Oktavia Ruwanti, ingin memberikan pemaparan tentang praktik baik mengenai perjuangan pahlawan Indonesia, yaitu Ibu Dewi Sartika. Saya alhamdulillah adalah salah satu mahasiswi UHAMKA, prodinya Pendidikan Dasar S2, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu tugas untuk UAS dari mata kuliah Wawasan Pendidikan Dasar. Terima kasih pada hadirin yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini, dan saya akan berusaha untuk memberikan pemaparan yang singkat, padat, dan jelas. Ibu Dewi Sartika adalah seorang pelopor pendidikan perempuan di Indonesia. Profil singkat Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 1884. Dewi Sartika berasal dari keluarga bangsawan Sunda. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, dan ayah Dewi Sartika bernama Raden Rangga Somanagara, seorang patih di Bandung, dan ibunya bernama Raden Ayu Raja Permanas. Ibunya adalah putri dari Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma keempat, Bupati Bandung, yang menjabat antara tahun 1846 hingga 1874. Beliau lahir dari keluarga bangsawan. Sedari kecil, Dewi Sartika hidup berkecukupan di lingkungan pendopo dalam. Kondisi pendidikan saat itu pada masa penjajahan Belanda, pendidikan hanya untuk anak laki-laki. Perempuan tidak diberi kesempatan sekolah, dan perempuan hanya dianggap cukup mengurus rumah tangga. Itu adalah awal perjuangan Dewi Sartika. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah mengajari anak-anak perempuan di wilayah tempat tinggal beliau untuk membaca, menulis, dan menggunakan halaman rumahnya sebagai tempat belajar yang ia percaya perempuan itu harus cerdas dan mandiri. Perjuangan dan kontribusi Dewi Sartika. Dewi Sartika merupakan pahlawan nasional yang berjasa dalam memperjuangkan pendidikan bagi kaum wanita. Karakter beliau sangat kuat untuk mengajak kaum wanita menjadi seorang yang sangat mandiri dan berdedikasi. Salah satu bentuk perjuangan Dewi Sartika adalah mendirikan sekolah perempuan, yakni sekolah istri, pada tanggal 16 Januari 1904, yang kemudian berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Dewi Sartika tidak hanya ingin mengandalkan atau mengajarkan perempuan dari kalangan priayi, tetapi semua kalangan, baik perempuan yang ada di wilayah priayi ataupun rakyat biasa, agar kesempatan untuk belajar, membaca, atau mengajak orang-orang untuk bisa lebih mandiri dan lebih terdepan. Bagi Dewi Sartika, kunci untuk membuat perempuan menjadi mandiri, berpengetahuan, dan dapat memperjuangkan haknya hanyalah melalui pendidikan. Nilai yang diajarkan oleh tokoh Raden Dewi Sartika: mendirikan sekolah perempuan. Pada tahun 1904, Dewi Sartika mendirikan sekolah istri di Bandung. Sekolah ini adalah khusus untuk anak perempuan, dan pelajaran yang diajarkan yaitu membaca, menulis, berhitung, keterampilan rumah tangga, dan budi pekerti. Perkembangan sekolah istri berkembang pesat, berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Sekolah ini menyebar ke berbagai daerah di Jawa Barat. Dia membuka jalan bagi pendidikan perempuan di Indonesia, khususnya negara Kesatuan Republik Indonesia kita tercinta ini.
Bagi Dewi Sartika, pendidikan adalah hak semua orang, termasuk perempuan. Perempuan yang berilmu dapat mendidik generasi masa depan, kemandirian dan keberanian dalam melawan ketidakadilan. Tantangan dan hambatan Dewi Sartika dalam mendirikan sekolah keutamaan istri, ini tantangannya sangat banyak ya. Yang pertama itu pandangan masyarakat yang menentang pendidikan perempuan dan keterbatasan dana. Saat itu beliau menggunakan dana pribadi untuk mengembangkan sekolah keutamaan istri. Tekanan dari pemerintah kolonial Belanda juga pada saat itu sangatlah kuat, sehingga dengan jeripayahnya Dewi Sartika, akhirnya sekolah keutamaan istri bisa berjalan sampai saat ini. Berjuang juga membutuhkan kesabaran dan keteguhan hati. Ya, lahirnya penghargaan bagi Dewi Sartika yaitu pada tahun 1947. Karena jasa beliaulah sangat besar bagi bangsa Indonesia, sehingga beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1966. Visi atau perjuangan beliau dapat diteladani dari sikap beliau, yaitu yang pertama cinta terhadap pendidikan, pantang menyerah, berani melawan ketidakadilan, peduli terhadap sesama, dan mengutamakan kemajuan bangsa. Perjuangan Dewi Sartika ini sangatlah besar, ya, sehingga pada saat ini para kaum wanita bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi sampai saat ini. Nah, Dewi Sartika lahir di Cicalengka tanggal 4 Desember 1884. Ia berasal dari keluarga Sunda Priadi. Ayahnya bernama Raden Ranggasoman Negara, sedangkan ibunya bernama Raden Ayu Kaja Peras. Pada tahun 1899 ia pindah ke Bandung. Beliau adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum perempuan. Ketika kecil beliau dipanggil dengan nama Uwi. Orang tua Dewi Sartika merupakan pejuang Indonesia yang terang-terangan menentang pemerintahan Hindia Belanda. Ketika ayah dan ibunya ditangkap dan diasingkan ke Ternate, beliau kemudian dititipkan kepada pamannya. Pamannya yang bernama Patih Arya yang tinggal di Cicalengka. Ia menerima pendidikan yang sesuai dengan budaya Sunda oleh pamannya. Meskipun sebelumnya ia sudah menerima pengetahuan mengenai budaya Barat dari seorang asisten presiden berkebangsaan Belanda. Kedua orang tua Dewi Sartika memang sudah mengenalkan pendidikan sejak ia masih kecil. Itulah gambaran tentang perjuangan Dewi Sartika. Sampai saat ini kita bersyukur sebagai kaum wanita terutama bisa memberikan pendidikan atau mengenyam pendidikan tinggi sampai saat ini. Sekian pemaparan praktik baik saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih.